Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Juliani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja partisipan, tepatnya di Desa Wanasaba Lau, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Jadi hari ini, atau saat ini tepatnya kita sedang berada di kantor Desa Wanasaba Lau. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai profil Desa Wanasaba Lau. Dan tepatnya sekarang saya sedang bersama Bapak Sekdes Wanasaba Lau, yaitu Bapak Amriyadi. Mungkin kita sedikit menggali tentang beberapa profil Desa Wanasaba Lau. Jadi selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, jadi di sini kita mungkin ingin menanyakan beberapa hal tentang profil Desa Wanasaba Lau. Pertama mungkin terkait sejarahnya Bapak, bagaimana sejarah berdirinya Wanasaba Lau ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Jadi terkait dengan apa yang jadi pertanyaan dari adik Silvi tadi, yang dari KKP Win Mataram, kalau terkait dengan sejarah berdirinya Wanasaba Lau ini, sebenarnya tidak ada lain dan tiada kenapa Wanasaba Lau ini berdiri, karena salah satu tujuan utama adalah bagaimana untuk melakukan pemerataan pembangunan. Karena kita tahu bahwa Wanasaba Lau ini sangat luas. Dan alhamdulillah dari tahun 2010 sampai 2012 yang lalu, pemekaran Wanasaba ini menjadi 3. Ada Wanasaba, Wanasaba Lau, dan Wanasaba Daya. Dan insya Allah tahun-tahun berikutnya anak Mira kita usahakan untuk jadi desa pemekaran juga. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Adapun terkait dengan desa Wanasaba Lau adalah merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Wanasaba, di mana di Kecamatan Wanasaba ini ada 14 desa yang bernaung di Kecamatan Wanasaba. Dan desa Wanasaba Lau ini berada di pusat pemerintahan Kecamatan Wanasaba yang mempunyai letak yang strategis karena berada di jalur negara jurusan Mataram Labuan Lombok. Bahwa desa Wanasaba Lau juga terletak di antara kurang lebih 116 derajat sampai 177 derajat bintang timur dan 8 derajat sampai 9 derajat bintang selatan dengan ketinggian 260 dari permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut. Nah, jadi Wanasaba Lau ini berbatasan dia dengan sebagian dari perbatasan kecamatan, antar kecamatan. Yang pertama, sebelah utara Wanasaba Lau ini berbatasan dia dengan Desa Suela dan Ketangga, yaitu berbatasan kecamatan. Yang selanjutnya sebelah selatan, Wanasaba Lau ini berbatasan dengan Mamben Lau dan Tembiang Putih. Ini antar desa. Sebelah timur, Wanasaba Lau ini berbatasan dia dengan Desa Balikpapan dan Telaga Waru. Ini juga perbatasan antar kecamatan. Sedangkan untuk sebelah barat, Desa Wanasaba Lau ini adalah berbatasan dia dengan Desa Wanasaba dan Desa Otak Rarangan. Ini satu kecamatan. Adapun jumlah penduduk, nah, terkait dengan jumlah penduduk di Desa Wanasaba Lau per Desember 2023 sebesar 9.036 jiwa, terdiri dari 4.473 jiwa laki-laki dan 4.567 jiwa perempuan dan 3.140 kakak. Di sini dalam jangka kurun waktu yang begitu lama sampai 2023 ini terjadi penambahan kurang lebih sebesar 1,7% dalam 1 tahun terakhir terkait dengan penduduk yang berada di Desa Wanasaba Lau ini. Mungkin hanya itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, jadi kan tadi sudah kita dengarkan gimana sejarahnya nih Pak. Lalu kemudian di setiap dusun itu tentu Pak ada
apa namanya, keunggulan-keunggulannya. Iya. Mungkin kita bisa dijelaskan gitu apa saja keunggulan-unggulan setiap dusun tersebut gitu. Baik, terima kasih. Jadi secara umum Wonosabalau ini memang kita punya unggulan. Ada beberapa banyak unggulan-unggulan yang kita punya di Desa Wonosabalau ini, bahkan sudah bukan hanya skala lokal, tetapi kita diakui oleh secara nasional oleh kementerian-kementerian yang ada di pusat pemerintahan di Jakarta. Yang pertama, Wonosabalau ini identik dia dengan pertanian dan peternakan, di mana pertanian secara umum masyarakat Wonosabalau ini sudah bisa kita hitung kalau masyarakat yang tidak bertani. Jadi masyarakat Wonosabalau ini secara umum sudah 90% mungkin bertani. Di setiap dusun, bahkan bahwa untuk diketahui bahwa Desa Wonosabalau ini mempunyai 11 dusun. 11. Ya. Jadi dari masing-masing dusun itu masyarakat banyak yang bertani. Nah, di satu sisi di sebelah timur, di bagian timur Desa Wonosabalau juga ada dia perunggulannya seperti peternakan. Di mana peternakan ini satu-satunya yang sudah mengangkat nama Lombok Timur juga di pentas nasional. Karena pertama kali program JIK terkait dengan peternakan ini adalah berada di Tanah Mira, di wilayah timur Desa Wonosabalau. Nah, itu keunggulan yang kedua. Selanjutnya ada beberapa produk-produk juga yang di setiap dusun, ada yang kreatif-kreatifnya masyarakat, ada seperti emping jagung, ada dia kayak pagar bedek, itu kan di masing-masing dusun, terutama di wilayah dalam, di Bali Bele, di Bagi Anjar, Barat Loko, sama di Dusun Gelem ini kebanyakan masyarakat kalau di rumah dia membuat anyaman bambu. Sedangkan di satu produk yang lain juga ada dia kegiatan masyarakat itu yaitu di bidang usaha pembuatan paping belok, pembuatan batako dan genteng beton. Ini yang juga sebagai produk-produk kita di Desa Wonosabalau. Di lain sisi juga ada masyarakat kita yang biasa bisa mengolah bisa mengolah makanan siap saji, seperti ada yang emping jagung, ada keripik singkong, dan ada juga yang membuat jajanan dari singkong. Itu sudah banyak tersebar juga hasil-hasil ini. Bahkan kalau kayak emping jagung, keripik singkong itu sudah bisa masuk di kios-kios grosiran. Begitu juga dengan jajanan yang terbuat dari singkong itu sudah banyak terjual sampai di Lombok Barat, sampai di Sumbawa gitu kan. Itulah yang menjadi produk-produk unggulan kita di Desa Wonosabalau ini. Mungkin ada lagi yang perlu. Oh iya Pak, jadi kan tadi sudah dijelaskan keunggulan dari Desa Wonosabalau ini secara umum itu adalah pertanian sama peternakan. Mungkin kita pengen tahu lebih dalam gitu apa saja apa namanya mungkin dari segi sayur-sayuran atau mungkin buah-buahan yang ditanam tuh sejenisnya seperti apa? Jadi terkait dengan produk unggulan kita di pertanian, jadi masyarakat di Wonosabalau ini secara umum dia menanam kepala winja. Ya, jadi sayur-sayuran ini kalau sudah musim tahun atau musim penghujan, sayur-sayuran ini enggak bisa kita perkirakan begitu, karena sumber sayur-sayuran yang
berada di pasar-pasar seperti di Aimel, di Pau Motong itu sebagian besar dari wilayah Tanah Mira ini. Gitu. Karena kalau sudah musim tahun atau musim penghujan itu biasa mobil-mobil sayur itu masuk langsung membeli ke masyarakat kita petani di sana. Begitu kalau terkait dengan pertanian. Lalu untuk peternakannya ini cukup sapi sama kambing atau ada yang lain gitu Pak? Ya. Terkait peternakan. Jadi Kak, begitu juga dengan peternakan. Jadi yang lebih mendominan adalah peternakan sapi. Okay. Jadi peternakan sapi ini alhamdulillah bisa mendongkrak ekonomi masyarakat di Wanasaba Lau. Kenapa saya bilang demikian? Karena dengan adanya peternak sapi ini, alhamdulillah dulu anaknya tidak bisa sekolah. Jadi sekarang sudah bisa, ada yang sudah jadi sarjana, bahkan ada yang jadi dosen. Anak-anaknya ini karena berkat kegigihan orang tuanya dalam peternakan. Itu yang di satu sisi juga peternakan ini banyak membuat masyarakat menjadi semangat, karena di peternakan ini kalau bahasanya orang di sini, bahasa Wanasabanya, kalau kita bergaul dengan sapi berarti insya Allah apa yang kita niatkan itu akan sampai juga, tersampaikan. Sehingga alhamdulillah masyarakat kita petani ini bisa kita hitung yang belum melakukan penyetoran UNH untuk pemberangkatan haji. Itu berkat dengan kegigihan masyarakat kita untuk melakukan beternak ini, terutama di sapi. Akan tetapi bukan hanya sekedar sapi saja, ada juga peternak kambing, ada juga peternak ayam bertelur, ada juga peternak ayam berdaging. Itu banyak yang ada juga peternak puyuh. Kita di Wanasaba Lau ini alhamdulillah berbagai macam peternakan itu bisa digeluti oleh masyarakat kita di sini, dan alhamdulillah di satu sisi ekonomi masyarakat kita khususnya di Wanasaba Lau sedikit meningkat lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya, jadi alhamdulillah karena peningkatan mungkin jumlah pengangguran semakin rendah gitu Pak ya? Ya seperti itulah alhamdulillah. Karena dengan adanya masyarakat bertani dan beternak ini, alhamdulillah anak-anak juga jarang yang ada putus sekolah. Alhamdulillah ada saja program, ada saja niat mereka untuk melanjutkan sekolah karena biaya ini. Ditunjang juga dengan adanya program-program pemerintah yang masuk di desa, seperti ada PKH, ada bantuan sosial lainnya. Itu yang membuat masyarakat kita tidak berhenti-henti untuk menyerahkan anaknya untuk melakukan pendidikan atau menuntut ilmu. Dan begitu juga anak-anak ini juga tidak mau dia diam di kampung, di rumahnya sendiri. Pasti dia semangat melihat teman-temannya untuk menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Baik, jadi sangat luar biasa nih ya Pak. Kita sudah dijelaskan tadi mengenai latar sejarahnya, lalu kemudian keunggulan-keunggulannya, serta gimana perkembangan yang ada di Desa Wanasaba Lau. Mungkin hanya ini yang kita tanyakan Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, jadi itulah pengenalan mengenai profil Desa Wanasaba Lau yang begitu sangat luar biasa. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.